Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Anak-anakku yang dicintai, juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bisa kembali bersama kuliah subuh online dengan tema belajar akidah untuk pemula dengan menggunakan buku Al-Usul Ats-Tsalatsah. Seperti biasanya kita akan awali untuk mendengarkan setoran hafalan matan. Kali ini adalah yang ada di halaman keempat. Silahkan ditutup anak-anakku. Dimulai dari Mas Abdurrahman. Qala al-mu'allif rahimahullah ats-tsalitsatu anna man ata'a rasulahu wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin wad dalilu qawluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ahsanta, barakallahu fiik. Masuk Asya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala as-salihatu anna man ata'a rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin wa dalilu qawluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha anharu khalidina fiha ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Barakallahu fiik. Ahsanta. Mas Usama. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ats-tsalitsatu anna man ata'a rasulahu wa wahadallaha la yajidu lahu anna man ata'a rasulahu wa wahadallaha la yajuzu lahum muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin wa dalilu qawluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Naam. Barakallahu fiik. Ahsanta. Mas Ajasyah. Qala Syekh rahimahullah ta'ala ats-tsalitsatu anna man ata'a rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraban qaribin wa dalilu qawluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, ini adalah masalah yang ketiga yang dijelaskan oleh Syekh setelah menjelaskan masalah pertama dan kedua. Apa yang pertama Mas Usama? Anallaha Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Ahsanta. Bahwa yang pertama, masalah pertama bahwa Allah telah menciptakan kita dan memberi kita rezeki dan kita diciptakan dengan tujuan yang mulia, bukan tanpa tujuan. Maka itulah Allah mengutus Rasul. Baik, yang kedua apa kemarin Mas Abdurrahman?
Karena Allah tidak ridho. Iya. Allah tidak ridha untuk disekutukan, alias Allah tidak mau, tidak suka kalau kita berbuat syirik. Nah, yang ketiga apa? Silahkan dibuka terjemahannya di halaman 39. Masya Allah. Iqra Mas Ukasha. Ketiga, barang siapa yang menaati Rasulullah SAW dan mentauhidkannya Allah, maka tidak boleh baginya untuk berwala atau berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun ia adalah kerabat dekatnya. Cukup. Ya. Ats-tsalitsatu anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallah. Siapapun yang taat kepada Allah. Taat kepada Rasul dan mengesahkan Allah, maka tidak boleh baginya untuk. Berarti ketika orang beriman kepada Rasul SAW, mengesahkan Allah, itu ada konsekuensinya. Jadi keimanan itu bukan sekedar diucapkan dengan lisan. Bukan hanya klaim, bukan hanya lipstick. Apa lipstick, Us? Penghias bibir. Aku beriman. Enggak. Iman itu ada konsekuensi yang harus ditunaikan. Ketika konsekuensi itu ditunaikan, berarti imannya itu tidak serius. Di antara sekian banyak konsekuensi yang harus kita terapkan adalah apa yang disebutkan oleh beliau di sini. Ya. Anna man ata'a ar-rasula wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah. Tidak boleh bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengasihi, menyayangi orang-orang yang menentang Allah. Siapa orang yang menentang Allah? Orang kafir, orang musyrik. Ya. Gak boleh bagi orang yang beriman untuk menyayangi, mencintai orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kenapa? Itulah konsekuensi dari kecintaan dia kepada Allah. Cinta itu ada yang serius, ada yang tidak serius. Tidak serius dijelaskan dengan cinta cinta monyet. Ya. Berarti cintanya itu cuma bohongan. Ada yang asli, ada yang palsu. Orang yang cintanya asli kepada Allah, maka dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan akan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Itu orang yang cintanya serius. Berarti kalau ada cinta serius, ada cinta palsu alias tidak serius. Yaitu ketika ada orang mengaku cinta kepada Allah, tapi ternyata dia tidak mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan tidak membenci apa yang dibenci oleh Allah. Nah sekarang Abi tanya, ada nggak manusia yang dibenci sama Allah? Banyak. Ada. Siapa? Ya Allah. Orang kafir. Ya. Wala yarda li'ibadihi al-kufr. Allah tidak ridho kepada kekufuran, sekaligus juga tidak suka kepada orang kafir. Ya. Sesuatu yang dibenci oleh Allah, kenapa kita cintai? Ya. Kita harus membenci apa yang dibenci oleh Allah. Itulah kesempurnaan iman. Sebaliknya kita juga harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan siapa yang dicintai oleh Allah. Siapa yang dicintai oleh Allah? Orang iman. Orang beriman. Orang beriman yang paling tinggi level keimannya siapa? Rasulullah SAW. Berarti kita harus cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau manusia yang sangat dicintai oleh Allah. Itu namanya konsekuensi. Berarti nggak serius orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, setelah Nabi Muhammad SAW kemudian para Rasul. Setelah para Rasul kemudian para sahabat. Bohong kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada sahabat. Ya.
Kenapa? Karena Allah telah cinta kepada para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Bukan hanya cinta, Allah ridho kepada para sahabat. Ya. Itulah konsekuensi dari keimanan. Ya. Maka nggak boleh bagi kita untuk mencintai orang-orang kafir. Apalagi kalau cintanya sampai level kita cinta kekufurannya. Wah, itu bahaya itu. Bisa sampai keluar dari agama Islam. Ya. Atau kita mencintai orang musyrik karena kesyirikannya. Mengerikan itu. Ya. Yang level di bawahnya adalah mencintai karena urusan dunia. Ya, karena dia pinter main bola. Ahli dalam main bola. Kita ulu-ulukan, kita idolakan, itu bahaya. Ya. Walaupun mungkin tidak sampai level kufur, tidak sampai level syirik, tapi itu berbahaya. Ya. Orang yang beriman, idolanya siapa, Mas Anjasyah? Para sahabat. Radhiyallahu anhu. Siapa tadi malam? Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, itulah. Abu Bakar As-Siddiq, ya, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, siapa lagi? Utsman bin Affan, Hamzah, Khalid, Usama bin Zaid, Anjasyah, ya, Ukasyah, Abdurrahman, ya, Ukasyah bin siapa? Mihsan, ya. Ya. Abdurrahman bin Auf, ya. Ini adalah para sahabat. Apa dalilnya? Apa dalilnya kalau kita itu sudah mengatakan beriman, kita harus cinta kepada Allah, benci kepada siapa yang dibenci oleh Allah? Iqra, Mas siapa? Abdurrahman. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yad'una man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yadkhulun jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Bagus. Sekarang terjemahannya siapa yang belum baca? Mas Anjas, ya. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu. Yang di mana, Mas Anjas? Halaman 41. Ya. Kamu? Artinya, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menantang Allah dan Rasulnya. Nih, lihat nih. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man haddallaha wa rasulah. Enggak akan kamu dapatkan orang beriman kepada Allah dan Rasul, orang beriman kepada Allah dan akhir, kok saling menyayangi kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Siapa orang yang menentang Allah dan Rasulnya? Orang-orang kafir. Sampai Allah mengatakan, la tajidu, enggak mungkin ada orang mengaku beriman, benar-benar imannya kepada Allah dan kepada hari akhir, kok dia berkasih sayang dengan orang-orang kafir? Itu tidak mungkin. Tidak ada. Loh, itu ada Ustadz. Itu berarti imannya belum, apa tadi? Belum benar. Kalau masih ada orang mengaku beriman, bahkan mengaku wali, ya, kok kemudian dia berkasih sayang, ya, dengan orang-orang kafir? Yang anehnya malah memusuhi sesama orang beriman, ya. Maka berarti keimanannya itu belum sempurna, ya. Terus lanjut, Mas Usama, sekalipun orang itu bapak, anak-anak, saudara-saudara ataupun keluarga mereka itulah orang-orangnya yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dalam pertolongannya datang darinya. Iya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanum. Walaupun orang-orang kafir itu adalah bapak mereka atau anak mereka atau saudara mereka atau keluarga mereka. Ya Allah,
Walaupun bapaknya, iya walaupun bapaknya. Gak boleh. Kita mencintai kesyirikannya, kekufurannya tidak boleh. Berarti kita pukuli dong. Ya enggak lah. Tetap untuk perkara pergaulan, ya, secara duniawi, senyum kita tetap kita berikan. Kita membenci. Iya. Karena kebencian dan kecintaan itu tempatnya di mana? Hati. Mungkin nggak kita senyum dengan orang yang kita benci? Mungkin. Ya. Mungkin nggak kita kepada orang yang kita sayangi? Mungkin? Mungkin. Jadi ketika Abi kelihatan mukanya itu berubah kepada Mas Anjas, itu bukan berarti kemudian Abi itu membenci. Karena berubahnya muka itu tidak mesti menggambarkan apa yang ada dalam hati. Justru kadang-kadang ketika Abi, Umi marah, ya, kepada kalian, itu justru bisa jadi karena kasih sayang. Ketika melihat kalian melanggar aturan agama, marah Abi. Tapi marahnya itu karena sayang. Jadi sayang dan benci, cinta dan benci itu adanya di dalam hati. Maka mungkin bagi orang yang beriman tetap berbuat baik kepada ayahnya walaupun dia kafir, tapi dia tidak menyukai kekafirannya. Contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim tetap memanggil ayahnya ya abati. Apa ya terjemahannya ya? Wahai ayahandaku. Ayahanda itu kan panggilan yang apa? Yang lembut sekali, bukan pak, bukan. Ya, tapi wahai ayahandaku, ya abati. Bolak-balik diulang, ya abati, ya abati. Tapi kalau masalah keimanan, ya, innani bara'un. Apa bara'? Aku berlepas diri. Ya. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka orang-orang yang seperti itulah ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang seperti itulah orang-orang yang di dalam imannya itu kuat oleh Allah Azza wa Jalla, dikuatkan dan diberikan pertolongan oleh Allah, dan di hari kiamat nanti wa yudkhiluhum jannatin. Lanjut. Siapa yang belum tadi? Sudah semua ya? Hanya cuma sedikit. Lanjut ya. Maka di akhirat nanti apa? Dan dimasukkannya dan dimasukkannya, kasih tahu nak. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itu golongan yang beruntung. Bagus, ya Allah akan dimasukkan kemana nak? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa? Kalau Allah cerita tentang surga itu sering disampaikan apa? Sungai di bawahnya. Kenapa kira-kira? Air itu mendatangkan apa? Ketenangan. Kerucuk. Seger, tenang gitu ya. Ya. Apalagi sungainya nggak kayak di dunia. Sungai di dunia ada yang tinggal. Susu coklat. Keruh ya. Ya. Kemudian sekarang itu sungainya kotor, ada apanya? Sampah. Ada popoknya, ya. Ada di sana nggak ada. Di sana itu sungai jernih. Ada yang jernih, ada yang susu, ada yang madu, dan mengalirnya itu adalah di atas. Kalau kita di dunia kan kayak gini sungainya, ya. Sungai yang kan kayak gini. Iya. Ya. Kalau di sana enggak, di surga itu sungainya itu mengalir di atas tanah. Melayang sungainya. Ya Allah, gimana itu, Masya Allah ya. Mau milih tinggal apa aja, minum yang mana ya.
Khamrnya juga ada tapi nggak bikin mabuk ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surga. Kemudian yang lebih dari itu adalah radhiyallahu anhu wa radu. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Masya Allah. Dan itulah Hizbullah, golongannya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Alhamdulillah sampai di sini. Dan untuk pertemuan yang besok kita belum akan melanjutkan, tapi kita akan murajaah. Murajaah apa? Murajaah hafalan matan 1 dari awal. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ya, dari situ sampai halaman 4. Dikit banget. 1 2 3 4, cuma 4 halaman aja. Ya, nanti setoran 4 halaman. Kemudian setelah setoran 4 halaman akan ada pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang sudah kita jelaskan. Dan pertanyaan itu akan berbonus, insya Allah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.